tadi dari rumah atau dari kampus? Dari rumah. Oke, sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan saya Isnaini Nur Hidayah dan mbaknya siapa? Awan Triani. Oke, dengan Mbak Reza ya. Sebelumnya saya mau tanya, Mbak pernah ikut konseling individu belum? Saya jelaskan sedikit ya, bahwa konseling individu itu seperti yang kita lakukan antara konselor dan Mbak sebagai klien untuk membantu menyelesaikan masalah dengan Mbak terus. Tujuannya ya menyelesaikan masalah. Dan di sini Mbak bebas bercerita tanpa takut cerita yang Mbak sampaikan ini bisa menjelaskan, dan juga saya harap Mbak bisa terbuka dan nyaman bercerita dengan saya sehingga proses yang kita jalani bisa lebih lancar. Sebenarnya saya mau tanya, kira-kira masalah apa sih yang membawa Mbak untuk konseling hari ini? Sebenarnya masalah percintaan saya, lebih tepatnya pacar saya. Nah, saya tuh bingung antara mau melanjutkan atau stop sampai di sini saja. Oh, kalau boleh diceritakan lebih lanjut, gimana ya itu? Ya, dulu awal kenalnya saya dengan pacar saya itu di game. Awal kenal itu saya sendiri sebenarnya dekat dengan seorang lelaki, tetapi apa sih pacar saya yang sekarang ini cuma sebatas teman bermain game. Nah, sekitar 4 bulan kami kenal, saya dulu memanggil pacar saya itu abang ya. Sampai sekarang pun tetap abang, saya panggil abang. 4 bulan itu pun saya dekat dengan lelaki lain, tapi karena hasilnya sama, menurut saya lelaki itu tidak punya masa depan, akhirnya saya putus. Dan tidak berselang lama pacar saya sekarang ini menyatakan perasaan, lalu kami berpacaran kan. Nah, awal kami pacaran tuh ya normal, kayak masih manis-manisnya gitu, belum ada masalah. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan lah, sampai 6 bulan oke lah, dia masih cukup perhatian. Tapi sikap dia yang sering menghilang. Nah, itu menjadi pertimbangan buat saya. Kenapa sih dia sering menghilang tanpa tahu kejelasannya kemana? Terus yang membuat saya sering geram tuh dia itu malas bekerja ya, kadang kerja, kadang enggak. Saya nggak tahu dia tuh malas atau gimana, tapi intinya menurut saya itu malas ya, menurut pendapat saya. Nah, udah mau jalan ke 7 bulan, 8 bulan itu dia tuh sering menyalahkan saya, kayak masalah sepele nyalain saya nggak perhatian lah sama dia. Padahal malahan dia yang lebih sering tuh tidak pernah mau mendengarkan cerita saya gitu. Hati saya ini kan orangnya yang gampang sedih, satu balasan singkat saja itu saya pikirin apakah dia masih ingin melanjutkan hubungan ini atau sudah mau berhenti. Nah, di suatu hari kami ini bertengkar karena masalah keluarga dia gitu. Karena adiknya ini banyak sekali masalah. Adiknya kan sudah menikah. Nah, adiknya menikah terus membawa lari uang arisan. Nah, menurut pendapat saya itu bukan tanggung jawab dia yang buat menggantikan uang arisan tersebut, karena adiknya kan yang salah. Kemudian saya ini memberikan pendapat saya, yang menurut saya ya biarkan aja adiknya dilaporkan ke polisi oleh pihak warisan gitu ya, pihak arisan maksudnya. Nah, di situ kami marah, dia bilang 3. Kan aku jawab, kenapa nggak 3, orang dia sendiri nggak pikirin keluarga dong, mainin bawa lari aja. Larinya pun ke rumah istrinya, karena kemarin mereka berkelahi gitu suami istri, dan istrinya kabur, si adiknya ini ikut dan bawa uang arisan lari gitu. Tega dia bilang. Terus aku bilang, orang biasanya tidak memikirkan keluarganya. Nah, disitulah kami semakin beradu pendapat, hingga kami ini berkelahi. Dia ngomong biasanya, kamu tuh nggak pernah peduli saya, padahal Kak, terus aku bertanya, pernah nggak sih dia menanyakan keadaan saya di suatu hari, atau bahkan aku bilang, kamu aja nggak tahu hari ini saya kenapa dan bla 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 kan. Nah, dan setelah itu kami tuh berkelahi berat sampai dia tuh ngomong kasar ke saya gitu, kayak jadinya kau nggak ngerti perasaan aku gitu kan, dia bilang. Aku bilang nggak ngerti dari mana gitu kan, nggak ngerti dari mananya, sedangkan dia sendiri nggak ngerti perasaan aku bilang gitu.
setelah perkelahian itu kami sempat mau putus, tetapi itu kami baikan lagi kan. Udah berkelahi satu malam kami baikan lagi. Nah setelah berkelahi satu malam ini ada lagi kejadian, itu selama 1 bulan dia ini sering meminjamkan saudaranya buat main judi. Oh, HP. HP. Iya, menurut saya itu nggak boleh kan, walaupun dia nggak bermain, kalau dia meminjamkan, apa bedanya dia dengan mereka gitu. Sering meminjamkan saudaranya HP buat main judi. Itu nggak lama, dari jam 9, misal dari jam 9 sampai besok pagi itu dia nggak ada kabar. Orang mana sih nggak mikir aneh-aneh gitu. Ngapain, mana ada juga manusia yang bisa hidup tanpa HP selama itu di zaman sekarang ini kan. Itu udah berapa kali aku ingatin kan, masih juga sering. Nah kedapatanlah kayaknya dia bermain itu ya, bermain juga ya. Logika apa sih, logika saya ya, nggak mungkin pinjemin orang tua HP dia nggak main gitu kan. Ketahuan sama saya bilang kamu main dia nggak jujur, tapi dari history Google, akun emailnya itu dia mencari situs-situs judi, dan saat itu saudaranya tidak ada di di tempat itu, berarti dia yang mainkan, tapi dia tetap nggak mau ngaku. Pada akhirnya saya diamkan, kami akhirnya berkelahi lagi, bertengkar lagi. Si cowok ini sudah mulai beda dengan awal-awal pacaran dulu, dia lebih sering minta maaf. Kalau sekarang sangat jarang sekali minta maaf. Itu nunggu aku udah marah. Pokoknya kami berkelahi 2 hari. Nah itu juga hampir putus. Terus dia bilang, kamu memang gak ada solusi lain, hanya ngomong putus-putus doang gitu kayaknya. Kata dia bilang gitu. Ya menurut saya iya, kalau memang udah gak bisa dibaikin yang harus putus kan, saya bilang. Tapi dia ini bilang dia janjikan nggak bakalan pinjamin HP lagi buat bermain judi. Nah setelah masalah itu timbul lagi masalah selanjutnya, itu sekitar bulan April. Nah bulan April itu kan hari anniversary jadian kami yang ke 1 tahun, gimana dia ini menjanjikan sesuatu. Sebenarnya saya tuh tidak berharap tidak terlalu berharap, tapi karena sudah dijanjikan, cewek itu pasti merasa kalau dijanjikan itu pasti bakalan dikasih gitu. Nah dia menjanjikan memberikan hadiah gitu kan, tapi itu kayak enggak ada sama sekali. Saya udah nunggu kan, terus aku tanya jadi nggak, terus dia bilang pas ulang tahun saya kan, aku bilang lain kali kalau nggak bisa memberikan sesuatu tuh tidak usah dijanjikan gitu. Setelah masalah itu, saya kan tipe manusia yang suka bercanda, kayak saya mau mobil gitu, aku bilang, aku chat ke dia, terus dia ini bilang jadi ilfil, kayak itu kan bercandaan saya, kenapa tanggapan dia malah begitu. Saya juga nggak mungkin dong maksa anak orang tiba-tiba beliin mobil. Di situ sebenarnya saya merasa komunikasi saya dengan pacar saya ini kurang masuk, karena dari komunikasi yang kurang masuk itu kami sering berkelahi karena masalah sepele kadang, masalah yang kayak bercanda mobil tadi, terus yang hadiah tadi, itu aja kami berkelahi. Sesudah itu hubungan kami ini itu berkelahi ya sangat besar ya, sampai main blokiran gitu. Tapi karena dia masih berusaha memperbaiki lagi, ya udah saya maafin. Sesudah itu kami mulai membaik sampai seperti biasa ya, membaik, cetan seperti biasa lagi. Apa sih? Nah, yang saya bikin saya geram tuh, dia tuh suka banget juga nuduh saya punya punya simpenan gitu. Iya, padahal yang dituduhkan tuh nggak bener gitu. Kadang saya lagi fokus bikin tugas, atau bahkan saya lagi tidur, saya suka ketiduran kalau lagi capek gitu. Dia bilang, oh lagi chat sama cowok lain, kayak, tapi dia nganggap itu bentuk cemburu. Menurut saya itu tuh menuduh tanpa bukti. Cemburu nggak gitu menurut saya ya. Itu sering sekali, kayak saya bermain game kan, Roblox, nah itu padahal saya main game sendiri gitu, malah dibilang mendaki sama cowok. Adalah sekali gitu masuk ke map gunung di Roblox, dimana di situ tuh akun saya dan akun dia ini kan mirip namanya,
cuman beda di beberapa huruf saja. Nah dia malah nuduh saya main sama cowok di gunung itu, padahal saya aja nggak ada cerita sama siapa di dalam gunung itu kan. Dia bilang ada yang saya masuk ke Gemini gitu, ada yang nyap ada yang nyapa kamu begitu. Nah terus saya bilang siapa ya, minimal di SS dong kalau beneran gitu kan ada yang menyapa saya, tapi dia nih cuman bisanya nuduh itu. Sumpah kayak kecewa ya, kecewa lah, aku gak ngapa-ngapain tapi malah dituduh. Sesudah dari masalah itu, cowok saya nih itu sering banget itu apa sih, tiba-tiba menghilang lagi kayak kasusnya beberapa bulan yang kenal lalu. Padahal kan saya nggak suka sekali dengan cowok yang suka tiba-tiba menghilang tanpa ngasih kabar. Kadang alasan dia tuh cuma ketiduran, kadang dari jam 8 pagi sampai jam 1 malam dia bilang ketiduran. Ketiduran apa yang lama itu, saya mikirnya apa dia punya cewek lain atau apa gitu kan. Nah puncak masalahnya itu di bulan Mei ini masih baru lagi ya, masih baru sekali. Kami tuh sebenarnya niat awal saya tuh pengen ngobrol karena dia ulang tahun gitu. Nah saya oh iya, dia tuh menghilang tadi dari jam 8 malam sampai jam 1 jam 8 pagi sampai jam 1 malam baru aktif lagi. Dia bilang ketiduran. Aku bilang ketiduran apa? Manusia normal gak gitu lah intinya. Iya udah setengah hari ya. Nah rencananya saya awal tuh pengen ngeprank gitu kan, bilang kayak pura-pura tidur. Nah itu tuh ketika saya tuh masih fase bercanda gitu, marahnya tuh kayak saya masih mood gitu balas dia kayak ya aku mau merajuk lah, menghilang bla bla bla. Jadi malah mikirnya kalau aku tuh mikir dia tuh ngapa-ngapain sama cewek, padahal aku gak ada mikir ke sana kan. Terus itu kami ini dia ngomong apa sih, dia bilang nggak percaya sama aku biasanya, aku tuh ketiduran, tanyalah sama bapakku bla bla. Aku bilang manusia mana tidur dari jam segini ke jam segini, aku bilang kan. Terus kami berkelar abis chatan sampailah di titik dia nih ngomong, oh iya lupa aku tuh nggak sepantar kan sama kamu itu, dia bilang. Oh maksudnya tugas sepantar tuh kayak udah setara. Ini yang nggak setara, dia bilang kita nggak seitu biasanya, apa sih, nggak selevel. Terus aku bilang kalau udah tahu nggak selevel ngapa nggak dilanjutin kan. Aku sebenarnya kesel, dia tuh setiap ada masalah pasti mau berusaha membuat apa sih aku yang salah gitu. Kayak contohnya ini dia tuh nyalain level gitu ya, aku bilang ya usaha bagaimana biar level kita sama gitu kan, entah itu dari apa gitu. Tapi dia nih malah ngomongnya yang lain, dia bilang carilah cowok yang bener itu biasanya, yang kayak kamu yang kuliah dan semacamnya. Dia memang nggak kuliah ya BTW. Terus itu sampailah di titik mana aku tuh ikutan kesel dong, kebawa emosi. Terus aku bilang oh ya udah, aku bilang kita akhirin aja hubungan ini kalau memang kamu merasa kita nggak selevel gitu kan. Terus dia ngomong oh jadi selama ini kau cuma mempermainkan saya, dia bilang nggak ada aku mempermainkan, tapi kalau memang kamu ngerasa kita nggak bisa bareng, nggak bisa selevel. Terus aku bilang rintangan kita juga banyak gitu, dari yang mana ya, dari masalah keluarganya. Aku merasa kalau menikah nanti otomatis aku akan terlibat dengan masalah keluarganya, dari adiknya yang sudah menikah itu sering berkelahi, dari adiknya yang lelaki itu apa sih banyak ulah, dan adiknya wanita pun banyak ulah di keluarga dia tuh. Aku nggak siap menghadapi masalah itu, aku bilang. Sedangkan keluarga aku aja lempeng-lempeng gitu, adikku nggak ada masalah, aku juga nggak pernah bikin masalah gitu. Aku bilang kan alasan gitu. Terus dia bilang yakin nggak mau putus, aku bilang yakin mau putus. Setelah itu dia mengoke kan, aku pikir, terus aku meminta maaf kan, karena memang kesalahan aku kan memberikan harapan kepada seseorang. Nah setelah sekitar 1 jam selang dari itu dia kembali menyepam, memohon agar kami nggak jadi putus gitu. Awalnya hati saya ini teguh kan buat udahlah selesaikan aja lah hubungan ini, kalau dilanjut juga percuma. Tetapi karena dia terus memohon,
meminta agar hubungan kami tetap dilanjutkan hingga akhirnya itu saya nih memberikan apa sih kesempatan buat dia dengan kesepakatan jika ingin menikahi saya nanti dia harus punya rumah dan punya pekerjaan yang tetap dan layak gitu. Saya nggak mau ya hidup lumpang lantung gitu, nggak tahu mana arah kan. Setelah dari situ dia tuh sepakat. Saya akui kan sebagai wanita memang saya sedikit mater ya dengan makan itu dan jahat kan. Tapi dia sudah menjawab ya dia akan menyanggupin permintaan saya selama 5 tahun ke depan. Nah, setelah putus itu dia memang kayak nggak apa sih kayak cepet banget respon balas ke saya. Kayak saya bilang apa itu saya selamat pagi gitu, dia langsung jawab pagi. Nah, setelah selang beberapa hari dia tuh mulai lagi kayak biasa katanya yang nggak cepat lagi responnya. Nah, menurut Mbak, hubungan saya ini akan lebih baik saya lanjutkan atau memang saya stop saja? Oke, kalau menurut saya pribadi ya, tadi kan Mbak bilang tuh sama suaminya tuh udah sering berpisah. Iya. Juga di keluarga si cowok ini juga agak banyak masalah. Dan si cowok ini kayaknya belum ada perubahan gitu. Kalau untuk pekerjaan sih sekarang udah sering kerja. Oke, kalau saya pribadi ya, karena kita sama-sama cewek, kalau dilihat menurut saya itu hubungan Mbak tuh agak apa ya, toksik ya. Itu tuh bakal nyakitin Mbak sendiri gitu. Mbak tuh tahu si cowok ini sering kayak gitu berulang-ulang kan. Juga tuh kayak dia tuh gak ada perubahan tingkah laku gitu, tetap cuek, padahal udah jadi ini jadi gitu. Itu kan kayak apa ya, masain semangat Mbak juga. Juga kalau misalnya emang gak ada perubahan ke depannya, takutnya nanti pas Mbak menikah sama dia itu Mbak hidup udah tuh sama keluarganya juga udah harmonis kan, tapi kembali lagi ke Mbak sendiri, Mbak tuh maunya gimana ke depannya. Kalau misal memang Mbak tuh mau sama-sama mau sama cowok itu buat apa ya, menikah gitu, saran saya sih maksudnya tuh ada perubahan tingkah laku, kayak si cowok itu juga enggak kayak gitu terus, juga Mbak enggak, kalau memang dia nggak berubah ya lebih baik tinggalin aja gitu. Karena apa ya, kalau dari muda udah kayak gitu, tuanya gimana gitu, nanti susahnya di Mbak. Tapi keputusannya ya saya kembali ke Mbak. Kalau Mbak memang mau lanjutin, silakan. Tapi kalau Mbak mau putus itu bisa dipikirkan lagi, karena masalahnya udah lumayan banyak, juga agak banyak nggak cocoknya juga kan. Tapi yang jadi pertimbangan saya tuh dia tuh nggak kayak cowok zaman sekarang yang pacaran dikit langsung minta aneh gitu. Selama pacaran itu dia nggak pernah minta hal yang di luar batas itu wajar gitu, nah nggak pernah sama sekali. Itu yang menjadi pertimbangan saya. Sedangkan beberapa tahun yang lalu saya pernah juga kenal cowok, menurut saya malah cowok-cowok sekarang banyak yang kurang ajar gitu, nah sedangkan dia ini tidak gitu. Kalau dari misalnya perilakunya itu pernah nggak masain Mbak, kayak banyak dorong apa-apa? Kalau itu nggak pernah. Biasanya kalau ngomong kasar pun itu saya yang duluan, kayak ngomong manggil dia kau itu saya. Soalnya dia kalau berantem tuh biasanya itu kalau udah marah banget dia nyebutnya nama. Kalau saya ngomong kau gitu, nah kau yang salah, padahal biasanya saya manggil dia abang gitu, karena memang tuaan dia dan saya. Oke, kalau dari cerita Mbak sih permasalahannya tuh sebenarnya lebih ke komunikasi, karena dia dari tingkah lakunya juga nggak memperlakukan Mbak dulu. Mungkin yang bisa Mbak ubah sama pacar itu cara komunikasi.
Mbak boleh ngomong ke cowoknya itu Mbak tuh sebenarnya maunya gimana gitu, maunya kalau misalnya nggak bisa ngabarin tuh bilang dulu, bisa dia mau kerja jadi nggak bisa ngabarin gitu. Iya, saya juga pikirannya mungkin ya nggak dikomunikasikan, kami seringnya salah paham gitu. Dari masalah kecil mana masalahnya jadi gede. Kadang mungkin juga kalau nggak ngerti kode, saya ini orangnya yang mode gitu kan. Oke, kalau cowoknya sendiri tipenya yang kayak gimana? Maunya lebih dibicarakan langsung atau dia Dia tuh maunya dia ngomong langsung. Kalau misalnya aku nggak suka gini, harusnya tuh ngomong langsung gitu, bukan yang mode. jadi Mbak bisa coba misal Mbak nggak suka sikapnya bisa dia ngomong langsung. Mungkin dari situ bisa ada perubahan gitu kayak cowoknya lebih lebih ngerti Mbaknya maunya kayak mana gitu. Jadi nggak ada kesalahpahaman lagi. Iya, tapi itu yang saya bingung masalah keluarganya itu. Kira-kira kuat gak ya saya bisa menghadapi keluarga dia yang punya masalah? Saya takutnya di situ loh. Kalau untuk masalah keluarga sendiri ya sebenarnya itu tergantung ke mbaknya. Kalau nanti kan mbaknya bilang nanti mau punya rumah sendiri gitu kan, jadi dianya meminimalisir untuk tidak terlibat masalah sama keluarga. Kalau masalah keluarga itu kan kita nggak bisa kontrolnya gitu ya. Dan mungkin itu bisa dibicarakan lagi sama cowoknya gimana Iya mbak. Jadi mungkin saya akan lebih sampai 2 tahun ke depan bang. Kalau tidak ada perubahan ya sesuai perjanjian gimana. Kalau memang dia nggak berubah kami bakalan mengakhiri. berarti mbak sudah punya janji 2 tahun ke depan sama cowoknya. Iya sudah. Kira-kira untuk mbak sendiri itu sanggup Sanggup tuh. Soalnya dia tuh ya mungkin nggak ketahuan aja ya, tapi memang dia tuh nggak terlalu gila cewek, jadi ya saya bisa menerima sifat dia yang tua itu, kayak bawaan gitu yang kurang perhatian dengan wanita. jauh kita ngobrol ini kira-kira masih ada nggak yang mau mbak ceritakan atau mau mbak tanyakan? Sejauh ini itu aja dulu sih mbak, soalnya mungkin kalau komunikasi saya dengan pacar saya itu memang terlalu beda arah gitu. Saya mau kemana dia mau kemana, makanya kami sering berkelas. Dari obrolan kita tadi kira-kira apa sih yang mbak ada tidak yang mbak dapat misalnya pengetahuan baru atau cara baru untuk memperbaiki? Yang saya dapat sih ya tadi kata saran dari mbak tadi, saya harus sih membicarakan cara komunikasi yang baik dengan pacar saya, karena komunikasi kami mungkin sangat-sangat buruk, makanya kami sering berkelas. Jadi pulang ini mbak bisa coba terlebih dahulu komunikasinya, dan itu misalnya mbak gak senang sama sesuatu bisa dibicarakan langsung tanpa kode-kode, karena kayaknya cowoknya itu gak suka yang kode-kode gitu. Iya sih, mungkin juga nggak ada waktu buat memikirkan hal yang apa sih kode-kodean. Oke, sejauh ini gimana perasaan mbak? Saya lega sih, soalnya saya kadang cerita sama orang tuh nggak enak karena itu masalah pribadi kan. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Rika karena udah mau cerita secara terbuka sama saya dan menyempatkan waktu untuk ngobrol sore hari ini. Saya harap hubungan Mbak bisa berjalan lebih baik, komunikasinya sama pacarnya lebih lebih baik lah, tidak ada kesalahpahaman lagi, dan mungkin sesi konseling hari ini itu masih kurang kuat tapi bisa mengurangi sedikit kegagalan. Terima kasih ya mbak atas saran-sarannya, nanti akan saya bicarakan dengan pacar saya. Oke, kalau misal